Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Setelah sebelumnya kita membahas latar belakang dan kekuatan tempur para eksekutif asosiasi monster, sekarang kita akan mengulas tentang momen kekalahan mereka satu persatu. Kekalahan yang dialami para eksekutif ini terjadi pada saat pertempuran melawan asosiasi pahlawan. Meski ada yang mati lebih dulu sebelum pertempuran dimulai, tapi mayoritas dari mereka mati di pertempuran akhir, yang mana beberapa di antaranya ada yang masih hidup sampai sekarang dengan status berbeda-beda. Oke, teman-teman, untuk mengetahui rentetan momen apa saja yang dialami para eksekutif hingga kekalahan atau kematiannya, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Goketsu. Goketsu adalah eksekutif pertama yang mati sebelum pertempuran besar melawan asosiasi pahlawan. Kematiannya terjadi ketika pihak asosiasi monster tengah menginvasi kota C. Saat itu Goketsu yang muncul di arena turnamen bela diri langsung menebar teror di hadapan semua peserta, menunjukkan perbedaan kekuatan antara manusia dan monster, yang mana hal itu dilakukan untuk memaksa mereka memakan sel monster demi bisa bertahan hidup seperti dirinya di masa lalu. Walau dalam aksinya Goketsu sempat dihadang Suiryu dan beberapa hero kelas A, tapi hal itu bukanlah masalah. Terbukti melalui kemampuan seni bela diri dan kekuatan fisiknya yang mengerikan, Goketsu sanggup menumbangkan mereka semua. Bahkan Suiryu yang dikenal sebagai petarung berbakat saja saat itu hanya dibuat mainan olehnya. Akan tetapi, di saat Goketsu merasa percaya diri dan menuju kota Z, sesuatu yang tidak dia duga pun terjadi. Saitama yang mendengar situasi dari Suiryu segera pergi dan menghabisi Goketsu dengan sangat sadis, di mana dia langsung dipenggal kepalanya hingga terlempar ke depan Suiryu yang masih tergeletak tak berdaya. Elder Centipede. Sama seperti Goketsu, Elder mati dibunuh sebelum pertempuran melawan asosiasi pahlawan terjadi. Saat itu di tengah pihak asosiasi monster menginvasi semua kota, Elder muncul di kota Z bagaikan sebuah bencana. Dengan tubuh raksasanya, dia mampu memberi kehancuran pada area di sekitar, dan dengan ketahanan tubuhnya, dia pun mampu merepotkan para pahlawan yang berdatangan, termasuk hero rank S seperti Metal Bat dan juga Metal Knight. Hingga di saat pihak asosiasi monster berhasil membawa Garo pergi, Elder sekali lagi muncul ke permukaan. Kemunculannya kali ini memberi ancaman yang jauh lebih besar. Saking besarnya, dia mampu menahan teknik-teknik serangan kombinasi milik Bang dan Bom. Bahkan tak hanya itu, dia juga mampu menahan gempuran serangan Genos sekaligus membelah tubuhnya menjadi dua. Namun sayangnya, ketika King muncul menyerukan nama Blast, perhatian Elder seketika teralihkan. Akibatnya, Elder yang sudah lama ingin balas dendam terhadap Blast lalu meluncur cepat ke arah King, dan di saat dirinya meluncur, tanpa disangka Saitama tiba-tiba muncul dan mengerahkan tinju serius hingga membuat tubuh Elder pun hancur tak tersisa. Nyan. Bisa dibilang Nyan adalah eksekutif pertama yang kalah selama penyerbuan para pahlawan ke markas asosiasi monster. Sebelum tragedi kekalahannya, Nyan sempat menghadang beberapa pahlawan di bawah tanah, seperti memberi luka cakar pada puri-puri prisoner dan juga mencoba menyerang Saitama dari arah belakang. Meskipun kedua hadangan dari Nyan ini berujung pada aksi pelarian diri, di mana dia takut pada kehangatan puri-puri karena trauma di masa lalu, dan juga takut pada kekuatan Saitama karena sudah menumbangkan Overground dengan satu pukulan. Dari sanalah Nyan yang berhasil kabur sampai di permukaan kota Z tempat para hero kelas bawah berjaga. Saat itu demi merebut kembali Wagenma, Nyan segera menunjukkan kekuatannya. Terlihat dengan tubuh elastisnya, dia berhasil menghindari berbagai serangan yang datang, dan dengan kecepatan serangan cakarnya, dia pun berhasil menumbangkan semua hero di sana.
Kemudian di saat Nyan berhasil membawa pergi Waganma, tiba-tiba saja hero rank S Drive Knight muncul di medan pertarungan. Tanpa basa-basi, Drive Knight lalu menyerang dengan kemampuan transformasinya, mau itu dalam wujud motor yang mampu mengeluarkan gas beracun, larutan asam dan tembakan rudal, dalam wujud kereta kuda yang mampu memberi tendangan keras, maupun dalam wujud robot banteng yang mampu memberi pukulan tinju sangat kuat. Sementara itu, Nyan yang merasa bisa lebih unggul tentu tidak tinggal diam. Dia lalu melepaskan serangan cakar bergelombang dari jarak jauh, yang mana setelahnya dia pun menyelinap ke dalam baju zirah Drive Knight untuk mencabiknya dari dekat. Namun sialnya, gara-gara penyelinapan itulah Nyan harus menelan kekalahan. Dia tidak tahu bahwa baju zirah milik Drive Knight bisa menghasilkan hawa sangat panas, sehingga hal itu pun membuat tubuhnya seketika hangus terbakar hingga mendapat satu tusukan mematikan. Entah apakah saat ini Nyan masih hidup ataukah sudah mati, tapi yang jelas usai pertarungannya berakhir, Drive Knight membawa tubuhnya yang gosong untuk diteliti. Gams. Di awal penyerbuan para pahlawan, Gams sempat berhadapan dengan hero kelas S yaitu Pickguard. Dalam duel singkatnya, Gams berhasil menangkap tubuh Pickguard dengan mulutnya yang besar, namun belum sempat melahapnya, Tatsumaki tiba-tiba mengirim penghalang untuk melindungi semua pahlawan dari kehancuran bawah tanah. Alhasil selesai kehancuran itu, medan pertarungan kini bergeser ke permukaan kota Z. Dan setelah Psychos berhasil ditumbangkan, tibalah pada pertarungan akhir yang dijalani para eksekutif, termasuk Gams yang saat itu muncul dari dalam tanah menyerang Pickguard dan Tank Top Master. Dalam pertarungan akhir ini, upaya Gams untuk melahap Tank Top Master berulang kali digagalkan. Dia digagalkan oleh dorongan kuat tubuh Pickguard, digagalkan oleh kemampuan telekinesis Tatsumaki, sampai-sampai digagalkan kembali oleh tendangan cepat dari Bang. Bahkan ironisnya, ketika Gams berupaya melahap tubuh Genos, dia malah digagalkan oleh rekannya sendiri, di mana saat itu dia terkena pukulan penghancur Führer Ugly karena tinjunya dibelokkan oleh teknik milik Bang. Merasa tidak terima dengan pukulan tersebut, Gams selalu melahap hidup-hidup Führer Ugly. Namun karena Führer memiliki kekuatan sangat besar, ditambah tubuhnya kebal terhadap cairan asam, Gams pun justru harus tumbang dirobek tubuhnya dari dalam. Hingga di ujung pertarungan besar ini, Gams yang masih sekarat dimakan habis oleh Pickguard, yang mana hal itu pun menghantarkannya pada kematian ironis. Monster pemakan segala justru mati dimakan oleh pihak lain. Homeless Emperor. Sama seperti Gams, di awal penyerbuan, Homeless sempat bertarung melawan salah satu hero kelas S. Tepatnya hero bernama Zombie Man yang saat itu menunjukkan kemampuan regenerasi luar biasa. Bagaimana tidak, berulang kali Homeless menyerangnya dengan tembakan bola energi. Zombie Man selalu bangkit dari kematian, tak peduli kepalanya dihancurkan, tubuhnya diledakkan, bahkan seluruh tubuhnya hancur terurai, dia masih bisa mengembalikan tubuhnya seperti semula. Melihat hal itu, Homeless pun lantas memuji kehebatannya. Dia bahkan sampai memberitahu Zombie Man bahwa kekuatan bola energinya berasal dari God yang bertujuan untuk membasmi umat manusia. Hingga di saat medan pertarungan beralih ke permukaan, Homeless mulai mengerahkan seluruh kekuatan. Dengan memanipulasi bola-bola energinya, dia mampu menggempur semua pahlawan kelas S, dari mulai menghempaskan Child Emperor dan Zombie Man, menargetkan Tatsumaki yang tengah kelelahan, melumpuhkan kelompok atomik dengan hujan tembakan, sampai akhirnya dia pun melakukan konfrontasi di hadapan King. Dalam aksi konfrontasinya, Homeless termakan oleh pikirannya sendiri tentang rumor kehebatan King. Akibatnya, dia yang ragu melancarkan tembakan malah tertangkap lebih dulu oleh Zombie Man, yang mana setelahnya dia pun ditanyai Zombie Man tentang entitas misterius bernama God. Namun belum sempat Homeless menjawab, dari pandangan matanya tiba-tiba muncul God yang berdiri di atas bulan tanpa Zombie Man ketahui. Dan tanpa adanya kontak langsung, tubuh Homeless pun saat itu seketika meleleh seolah God sudah tidak membutuhkannya lagi.
Führer Ugly. Sebelum momen kematiannya, Führer, si monster buruk rupa ini terlibat pada pertarungan melawan Amaimas di bawah tanah. Saat itu, Führer menyatakan bahwa di antara semua pahlawan, Amai adalah hero yang sangat dia benci. Hal itu dikarenakan Amai mampu menarik perhatian publik dengan cara yang berlawanan, yaitu dengan ketampanan. Sebab itulah, dalam pertarungannya, Führer tanpa ragu menyerang Amai secara brutal. Apalagi di sini, Amai ternyata memiliki kelemahan jika berhadapan dengan lawan buruk rupa, sehingga hal itu pun membuatnya tak kuasa melawan dan hanya menjadi samsak tinju penghancur milik Führer. Kemudian ketika pertarungan bergeser ke permukaan, Führer masih terus menunjukkan sisi brutalnya. Tak hanya Amai yang menjadi incaran, orang-orang di sekitar pun turut menjadi korban, seperti anggota Paradise yang tangannya diputus, Tatsumaki yang tubuhnya terhempas, Tank Top Master yang tubuhnya diremukan, dan juga Gams yang secara tidak sengaja terkena pukulan akibat dibelokkan oleh Bang. Dari sanalah setelah dilahap dan menghancurkan tubuh Gams, Führer mendapat kemampuan tubuh cairan asam. Dengan tubuh cairan asam ini, Führer semakin menunjukkan sisi liar egoisnya. Dia menyerang dan melelehkan siapapun yang mencoba menghadang, mau itu para anggota kelompok Dewan Ahli Pedang, pukulan dari Super Alloy Darkshine, pedang milik Atomic dan Nichirin, maupun memakan kloningan Black Sperm untuk menambah asupan proteinnya. Akibat tindakannya yang semena-mena tersebut, Führer lalu dimusuhi oleh rekannya sendiri. Dia mendapat pukulan keras dari Golden Sperm, ditembak secara bertubi-tubi oleh Homeless, hingga akhirnya dia pun pergi dari medan tempur untuk mencari makanan. Di momen pencarian makanan inilah Führer harus mendapat nasib tragis. Saat itu di hadapan tubuh Bang yang tengah tergeletak, atau lebih tepatnya ketika bersiap menghajar dan memakannya, secara tak terduga Garo yang hilang kendali dari wujud monster melesat cepat melubangi tubuh Führer sampai mati. Evil Natural Water. Di awal penyerbuan, monster air yang disegel di dalam brankas ini dibebaskan oleh monster Kroco karena mendapat gempuran dari para pahlawan. Sesuai dengan sifatnya, saat itu Evil langsung mengamuk dan sulit dikendalikan. Dia menyerang siapapun yang menebar ancaman atau niat membunuh, termasuk monster Kroco yang baru saja membebaskannya, dan juga para hero rank A seperti Iron, Bushido, serta Okamaitachi. Bahkan di saat hero rank S Shield Emperor muncul, Evil tanpa ragu mengerahkan kemampuannya yang mematikan, dari mulai melancarkan tembakan air layaknya laser, meluncurkan ikan-ikan buas dari dalam tubuh, menyerang cairan minyak di tubuh monster lain, hingga menenggelamkan Shield Emperor di dalam tubuh airnya. Kemudian setelah Psychos tumbang dan pertarungan beralih ke permukaan, Evil yang saat itu ikut bertempur bersama para eksekutif lain tidak banyak menunjukkan aksinya, di mana dia hanya menyerang Iron dengan melancarkan tembakan air, meskipun tembakan airnya ini berhasil diatasi oleh Super Alloy. Begitu juga ketika para eksekutif berhadapan dengan King, Evil yang merasa bahwa King tidak memancarkan niat membunuh saat itu hanya terdiam, yang mana setelahnya dia pun malah mendapat serangan cepat dari monster Garo hingga membuat tubuhnya tercerai-berai. Dalam kondisi tercerai-berai inilah, Evil lalu menyatu dengan sebagian lautan, membuatnya berubah menjadi wujud raksasa Evil Ocean Water, dan dengan wujudnya ini, dia pun segera melancarkan tembakan laser yang sanggup memberi kehancuran besar di pesisir pantai. Namun sayangnya, aksi teror daripada Evil harus berhenti sampai di sana, sebab tak berselang lama, si anomali botak Saitama muncul menghancurkan tubuh raksasanya, yang mana pada akhirnya sisa-sisa dari tubuh Evil pun dimakan oleh Big God tanpa sisa. Overground Rover. Bisa dibilang peran Rover selama penyerbuan para pahlawan hanya sebatas anjing penjaga saja. Saat itu berbekal kemampuan tembakan energi, dia menyerang siapapun yang menyusup ke markas asosiasi monster, mulai dari menembak Garo hingga terlempar ke ruang Gyoro-Gyoro, menghadang Saitama meski mendapat tinju keras hingga membuatnya trauma, sampai akhirnya menyerang Fubuki, Bang dan Bom dengan melancarkan rentetan tembakan energi. Namun siapa sangka dari sana keganasan Rover seketika terhenti.
di saat Bang menyuruhnya untuk duduk, Rover beneran duduk seperti anjing peliharaan, yang mana rupanya hal itu disebabkan oleh rasa trauma Rover karena sebelumnya disuruh duduk dan dipukul Saitama. Alhasil, dengan sosoknya yang kini melunak, Rover sama sekali tidak melakukan perintah apapun dari Psychos. Bahkan ketika pertarungan beralih ke permukaan, Rover sedikit pun tidak terlihat, yang mana setelah pertempuran berakhir, dia pun ditemukan di reruntuhan dan menjadi hewan peliharaan Saitama. Black Sperm. Di antara para eksekutif, Black Sperm mungkin adalah monster yang paling banyak merepotkan para pahlawan. Di awal pertempuran saja, Black Sperm sudah sanggup mempercundangi Atomic Samurai. Dia mampu menghindari berbagai teknik tebasan dengan kemampuan pembelahan, mampu menyerbu Atomic dengan mengerahkan banyak sekali cloning, dan juga mampu memukul mundur Atomic dengan menyatukan beberapa cloning menjadi besar. Apalagi ketika medan pertempuran bergeser ke permukaan, Black Sperm semakin menunjukkan kekuatannya yang hebat. Saat itu dengan mengerahkan triliunan cloning, dia mampu menyerang lawan-lawan kuat secara bersamaan, mau itu Amaimas, Silver Fang, Atomic Samurai, Genos, Tatsumaki, Metal Bat, Super Alloy, maupun kelompok Dewan Ahli Pedang. Semuanya tampak kerepotan menghadapi gempuran yang dilancarkan para cloning. Kemudian di tengah gempurannya itu, Black Sperm yang melihat Führer memakan sebagian cloning seketika menunjukkan kekesalan. Saking kesalnya, dia lalu berubah ke wujud Golden Sperm dan meninjunya dengan sangat keras, yang mana setelahnya dia pun segera meninju Super Alloy Darkshine dan juga menghadang tebasan matahari Atomic Samurai. Hingga pada saat konfrontasinya di hadapan King, Golden Sperm yang merasa King adalah sosok kuat lalu berubah wujud menjadi Platinum Sperm. Namun belum sempat dirinya menyerang, secara tak terduga monster Garo tiba-tiba muncul dan memberinya serangan cepat. Alhasil, dari sini Platinum lalu terlibat pertarungan 3 arah melawan Garo dan Flashy Flash. Dalam pertarungannya, mereka bertiga mampu meninggalkan jejak bayangan cahaya, yang mana dalam pertarungan cepat inilah Platinum pun berhasil menjatuhkan Flashy Flash. Akan tetapi, di saat duelnya melawan Garo seorang, Platinum tampak tidak berdaya. Meski sempat mengerahkan potensi penuh, tapi hal itu tidak membuat Garo kewalahan. Bahkan pada puncaknya, dia pun harus menelan kekalahan setelah Garo menusuknya dengan sangat cepat. Kekalahan yang dialami Black Sperm di sini ternyata bukanlah akhir dari kehidupannya, karena pada saat pertempuran berakhir, dia yang melihat Saitama memungut overground langsung berpura-pura menjadi seekor monyet. Sehingga dengan begitu, dia pun kini terus bersembunyi di balik bayang-bayang hewan peliharaan Saitama. Psychos Orochi. Berhubung keduanya adalah pemimpin asosiasi monster, sengaja kita satukan karena pada akhirnya mereka berdua bergabung menjadi satu. Di awal penyerbuan, sebenarnya Orochi berhasil dikalahkan lebih dulu, yang mana kekalahannya ini disebabkan oleh kemunculan si anomali botak Saitama. Saat itu, setelah Orochi mengerahkan beberapa kemampuan seperti meluncurkan sulur-sulur naga, melepaskan semburan api, dan juga tembakan energi inti bumi, dia pada akhirnya berhasil ditumbangkan Saitama hanya dengan melancarkan satu pukulan serius. Hingga di saat Psychos kewalahan menghadapi Tatsumaki, tibalah pada momen penyatuan keduanya, di mana saat itu Psychos mampu menguasai kesadaran secara penuh berkat kontak penglihatan dari God. Dari sanalah duel sengit pun terjadi antara Psychos melawan Tatsumaki di atas permukaan. Dengan kemampuannya yang meningkat pesat, Psychos kini sanggup memberi perlawanan, mau itu melepaskan tembakan sinar energi dahsyat, memanggil sulur-sulur naga, menciptakan penghalang psikis kuat, menghasilkan badai tornado petir, maupun mendaratkan sengatan listrik pada tubuh Tatsumaki. Apalagi berbekal fisiologi tubuh Orochi, Psychos saat itu sangat sulit untuk ditumbangkan. Tak peduli berapa kali dia dihancurkan, diremukkan, atau dipelintir sampai menggeser struktur kota oleh Tatsumaki, dia nyatanya masih sanggup bertahan hidup dengan meregenerasi seluruh tubuh.
Hingga pada puncaknya, ketangguhan daripada Psychos Orochi ini harus berakhir di saat semua hero rank S bersatu. Saat itu secara beruntun, semua hero rank S silih melancarkan aksi serangan, dari mulai Genos dan Drive Knight yang menghentikan pergerakan Psychos, Fubuki dan Tank Top Master yang terus meluncurkan bangunan besar, Atomic Samurai yang melesat melancarkan aksi tebasan, Puri-Puri yang melancarkan tinju sangat kuat, Super Aloy yang melayangkan tendangan hingga membuat Psychos terpisah dari tubuh Orochi, Bang dan Bom yang segera menyerang tubuh Orochi dengan serangan beruntun, sampai akhirnya hal itu pun dituntaskan oleh Tatsumaki dengan menusuk tubuh Orochi ke dasar inti bumi. Dengan kematian yang dialami Orochi tersebut lantas membuat Psychos kini tidak berdaya, yang mana setelahnya di akhir pertempuran Psychos pun ditetapkan sebagai tahanan di penjara rahasia Kota A. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.